Terpikir nggak oleh bapak-bapak sekalian bahwa kita dipasung Pak. Kita nggak bisa kemana-mana, ada Pak Polisi jagain kita, bayangin. Polisi itu jelas-jelas yang saya tahu dulu sampai sekarang seharusnya tugasnya ada polisi, tugasnya mengayomi rakyat. Yang terjadi apa sekarang? Kita diuber-uber. Bayangin, diuber-uber, diintimidasi. Semua orang yang saya kenal, kalau saya tanya, lo kenapa lo vaksin? Soalnya gue nggak bisa pergi, gue nggak bisa ini. Jadi nggak ada lagi Pak. Vaksin kenapa? Mau sehat? Oh no, nggak ada Pak. Gila, Departemen Kesehatan membiarkan sih Pak. Hanya di jabatan menteri. Itu jabatan duniawi banget Pak. Memalukan, jangan hanya mikir diri sendiri. Ibu bapak berapa orang di sini ingat amanah. Malaikat nyatat semua kebaikan bapak. Jahat-jahatnya bapak mendiamkan segala keburukan dari bangsa ini. Bapak akan bertanggung jawab. Percaya Pak, tidak akan selamat dunia akhirat. Bapak bayangkan untuk bisa menjebolkan sebuah dana sebesar 1.000 triliun tersebut kurang lebih, itu pemerintah telah mengantisipasi sedemikian rupa dengan pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 yang intinya adalah memberikan semacam basic keamanan bagi pejabat negara bahwa mereka jaminan tidak akan dipidana. 5, 4, 3, 2, 1, go. Gue botakin kepala lo. Hasil ini nanti disampaikan kepada menterinya dan minta juga jawaban secara segera dan cepat. Kalau bisa dalam waktu seminggu kita dijawab apa yang Pak Aldo pertanyakan dan paparkan tadi. Selain itu mungkin bapak-bapak di sini, Kementerian Kesehatan di sini terganjal dengan peraturan presiden yang terbaru. Perpres presiden yang terbaru yang nomor 14 tahun 2021 yang menyatakan bahwa mereka yang tidak patuh divaksin, tidak mau divaksin, ataupun yang sudah divaksin tapi tidak mau ikut vaksin berikutnya akan dikenakan sanksi administratif. Kalau saya salah tolong betulkan perpres ini. Akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu sangat luar biasa Bapak-bapak. Bapak di sini pasti tahu apa luar biasa. Bayangin Pak, yang tadi Bapak Aldo udah nerangin, kita mau belanja, mau ke dokter, rumah sakit, masuk sakit, tetap aja susah. Mau ngurus KTP, mau ngurus apa, bahkan pensiun. Pensiun saya nggak bakal dikasih kalau tidak menjalankan apa yang tertuang di dalam peraturan itu. Itu dajal luar biasa Bapak. Kejam luar biasa dan dajalnya luar biasa. Saya mohon Bapak-bapak di sini berpikir Pak. Baca itu perpres peraturan presiden nomor 14 tahun 2021. Terpikir nggak oleh bapak-bapak sekalian bahwa kita dipasung Pak. Kita nggak bisa kemana-mana, ada Pak Polisi jagain kita, bayangin. Polisi itu jelas-jelas yang saya tahu dulu sampai sekarang seharusnya tugasnya ada polisi, tugasnya mengayomi rakyat. Yang terjadi apa sekarang? Kita diuber-uber. Bayangin, diuber-uber, diintimidasi. Untuk apa? Untuk ikut vaksin, Pak. Cucu saya diuber-uber untuk ikut vaksin. Anak saya harus ikut vaksin. Dengan apa? Dengan gaya karena peraturan ini. Dan bapak-bapak saya tahu mungkin gak setuju, saya yakin gak setuju. Cobalah bersuara Pak. Bersuara. Departemen Kesehatan adalah salah satu departemen yang menentukan kesehatan anak bangsa cucu kita nanti. Betul nggak? Betul. Pikirkan itu. Pikirkan anak-anak cucu kita nanti bagaimana jadinya. Umur 6 sampai 11 tahun divaksin tanpa ditanya ini Mbak ini itu, langsung ini, saking mereka takut. Bukan mereka mau, saking mereka takut. Bapak lihat di TV kan ada seorang ibu bilang, saya mau bilang apa? Habis kalau nggak saya nggak bisa keluar, kalau nggak saya nggak bisa sini, kalau nggak saya nggak bisa situ, saya terpaksa anak saya mesti divaksin. Apakah itu yang mau pemerintah kepada rakyatnya? Cobalah Bapak pikir, tolong Pak. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan keluhan dari emak-emak, dari seorang ibu, seorang nenek yang peduli dengan anak-anak cucu, dan Bapak juga dengan generasi milenial nanti, bagaimana kita akan jadinya. Tolong disampaikan Pak ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Masih bisa ya, saya ya. Ya, silakan. Saya hanya membacakan undang-undang. Dengan ya, Ibu Pak, siapa, maaf? Menu. Bu Menu. Saya Menu, ya. Oke. Oke,
saya hanya membacakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 5 ayat 30 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan, ayat 3, pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh dirinya. Kemudian pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Dan itu semua sudah tidak ada lagi Pak zaman sekarang. Karena apa? Karena kita semuanya diharuskan untuk vaksin dengan cara jadi gini. Semua orang yang saya kenal, kalau saya tanya, lo kenapa lo vaksin? Soalnya gue nggak bisa pergi, gue nggak bisa ini. Jadi nggak ada lagi Pak. Vaksin kenapa? Mau sehat? Oh no, nggak ada Pak. Bapak cari di mana orang yang bicara alasan dia vaksin itu karena dia mau sehat. Tidak ada Pak. Tapi karena dia mau ke mall, karena dia mau pergi, karena dia mau urus ini segala macam ini. Jadi sekarang betul urus pensiun. Jadi sekarang Pak Pak Romi, jadi betul sekolah. Jadi sekarang tolong Pak, gimana ini pergeseran begini gimana sih Pak? Apakah ini kita ditambah jadi bodoh atau bagaimana gitu? Kemudian satu lagi nih. Kita mewakili ibu dan nenek. Bapak bayangin ya Pak, masa depan bangsa kita itu ditentukan oleh siapa? Bapak? Bukan. Saya? Bukan. Tapi siapa Pak? Anak kita Pak, cucu kita Pak. Umur sekarang mereka divaksin. Bapak mau menjamin tidak ada apa-apa. Vaksin itu aman untuk anak-anak. Yang saya tahu, yang kemarin DPT apa segala macam BCG itu sudah penelitiannya panjang. Tapi untuk vaksin COVID ini baru ada 2 tahun Pak. Penelitian apakah sudah diteliti secara ini? Dan Pak, belum ada keterbukaan belum ada informasi. keterbukaan. Jadi sekarang saya tanya, Bapak masih orang Indonesia kan? Bapak semua di sini kan? Sekarang kita ini hidup itu berapa lama? Tapi tolong Pak, anak cucu kita, itu masa depan kita Pak, bangsa kita Pak. Ya kan? Jangan sampai ada pejabat negara lagi yang bicara anak-anak bangsa kita tidak kompeten. Hanya karena apa? Hanya karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ida dari ARM. Ida ARM ya. Jadi kebetulan naik di mobil komando pertama yang orasi seperti yang saya tadi bilang di atas. Mungkin ini terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak yang sudah menerima kami di sini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini dilema buat bapak-bapak sendiri. Dilemanya apa? Ketika bapak tidak menjalankan aturan yang diberikan oleh pusat, bapak akan ditekan. Begitu juga ke bawahnya, terus sampai bawah. Nah, tapi apa? Akibatnya pada anak-anak kami. Anak-anak kami ada di antara 6 sampai 11 tahun yang mereka kita abaikan dulu apa itu vaksin yang ada di dalamnya, tapi psikologisnya seperti apa? Ketika mereka ditekan, diharuskan tapi mereka tidak mau. Dan satu lagi, orang tua tidak mengizinkan pun tidak apa-apa. Tidak sepengetahuan orang tua pun tidak apa-apa. Ketika mereka pulang, mama saya habis divaksin. Vaksin itu apa? Gitu loh. Mereka itu hidup kami loh. Masa depan mereka itu tanggung jawab kami. Apa bapak bisa bertanggung jawab atas semua itu? Sampai mereka tertekan, takut. Karena apa? Karena di situ ada aparat yang mendampingi. Apa sekeras itu? Apa tidak lebih soft? Coba berikan dulu sosialisasi kepada orang tua, kepada guru yang baik gini loh, bla 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 gitu loh. Yang ini jangan main hajar aja langsung divaksin ketika anak-anak sendiri tidak tahu apa itu vaksin. Melanggar hukum. Iya. Hak anak itu di mana Pak? Hak anak itu hak orang tua. Mereka itu punya kami. Kami menyekolahkan mereka itu di sana untuk dididik, bukan untuk diberikan sesuatu yang tidak kami ketahui. Mungkin itu saja keluh kesah saya. Mohon maaf. Sekali lagi tolong sampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan regulasi apapun yang diberikan oleh atasan, entah itu Pak Jokowi, entah itu siapa, tolonglah dipertimbangkan karena kita ini 275 juta orang ada kesehatannya ada di Kemenkes. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Silakan. Ini terakhir. Iya. Oke. Oke. Jadi selamat siang, Bapak. Saya hanya sedikit menambahkan. Dengan Ibu Ini. Saya hanya sedikit
menambahkan bahwa ternyata vaksin juga kan tidak menjamin bahwa kita ini akan terbebas daripada penyakit itu. Nah kemudian nanti kalau umpamanya ada dengan yang baru lagi, tipe yang baru kayak Samsung tiap tahun ganti model gitu ya Pak. Nah sekarang ada Omicron, mungkin nanti bisa Om Burhan, kita nggak tahu. Nah, tapi yang jelas Pak, dengan adanya seri yang baru ini, apakah kita juga akan divaksin lagi dengan yang baru Pak? Itu. Kemudian yang sangat menyedihkan, ketika vaksin itu akhirnya membuat beberapa orang tua yang lain tidak tahan kemudian meninggal, dengan entengnya dikatakan, oh ini karena komorbid. Demikian juga dengan anak-anak Pak. Sering sekarang ini kita lihat bahwa korban daripada vaksin itu juga sudah ada Pak. Anak-anak yang lumpuh. Nah kemudian dengan entengnya dikatakan bahwa oh ini karena komorbid. Apa yang menjadikan jaminan buat kami Pak? Seperti itu Pak, dengan gampangnya pemerintah mengatakan atau dokter bilang karena komorbid. Kita berterima kasih, bersyukur bahwa pemerintah memperhatikan kita semua rakyat Indonesia dengan vaksin Pak. Tapi satu Pak, anak-anak kalau bapak-bapak sudah mengetahui bahwa komorbid ini merupakan satu masalah yang akan menjadikan mereka itu kena misalnya meninggal atau misalnya kena yang lain, kenapa tidak diteliti dulu Pak? Mereka ini perlu untuk di laboratorium dulu kesehatan mereka Pak. Jangan langsung jus aja begitu. Jadi dari hulu ke hilir jaga kesehatan anak-anak itu Pak. Kalau orang tua biarinlah, kena suntik juga game, udah nggak apa-apa, udah game, udah waktunya. Misalnya, iya itu kan hanya. Siapa yang nyuruh tangkap? Nah itu, tapi kan, nah, ya umpamanya seperti itu Pak. Ya, tapi kan tidak ada tanggung jawab dari pemerintah. Oh itu karena komorbid, kan ngeri Pak. Nah sekarang kalau anak-anak, mungkin Bapak ada cucu umpamanya ya, cucu Bapak umpamanya tolak dalam tidak terjadi hal, misalnya cucu-cucu lah ada yang seperti itu, kan ngeri juga Bu. Mau diapakan? Akhirnya menjadi beban bagi keluarga. Ya kan, sudah masa pandemi seperti sekarang ini, ekonomi keluarga sudah terbeban, hancur. Sekarang ada anak-anak yang harus diurus lagi seperti ini. Jadi bagaimana ini Pak? Tolong diperhatikan hal-hal seperti ini. Terutama untuk anak-anak, tolong periksakan mereka dulu sebelum mereka akan divaksinasi. Itu saja dari saya. Terima kasih.